Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silas Arjuna Hadiningrat dengan akhiran NIM 119. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya yang dimana di sini saya mengerjakan hasil proyek akhir saya, UAS saya di Red Hat Academy. Ya langsung saya akan mengoperasikan Red Hat saya. Lab orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dan OpenShift. Debug dan terapkan aplikasi multi kontainer ke Red Hat OpenShift Container Platform RHOCP. Kamu harus bisa memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi objek, service, dan deployment RHOCP dan menyebarkan objek RHOCP. Kemudian dalam latihan ini tugas kita adalah menyebarkan codes aplikasi ke RHOCP. Aplikasi ini menggunakan layanan mikro yang kontainerisasikan, quotes API dan quotes UI. Rekan-rekan dapat kerjakan dan harus berhasil menerapkan tingkat pertama aplikasi quotes UI container ke RHOCP, namun pod mengalami crash dan tidak merespon permintaan. Selain itu, rekan-rekan bisa kerja kerja terhadap menghadapi kesulitan saat mencoba menerapkan quotes API container ke RHOCP dan pakar RHOCP di perusahaan. Bertugas membantu rekan kerja. Sebagai student pengguna di work session mesin, gunakan lab perintah untuk buat OCP lab project. Dan yang kedua, terapkan layanan Qt UI Micro. Baik, di sini langsung saja kita mengcopy paste dan memulai lab start-nya melalui terminal. Lab start OpenShift min lab. Oke, kita copy, paste, send, lalu enter. Baik, kita tunggu prosesnya sampai verifikasinya selesai hingga komplit. Di sini lumayan lama ya. Kalau tidak terverifikasi, dia tidak akan bisa jalan ya terminalnya ini. Kita tunggu sejenak, sebentar. Baik, di sini akan menyelesaikan. Ya, di sini sudah sukses ya. Nah, setelah sukses tadi ada berisikan watching OpenShift Lab-nya dari coach API pod is online ini dia merah ya. Dari 1 sampai 5 dia memang merah. Violet filing karena belum kita isi ya. Baik, langsung saya kita isi skripsi lab terus mengevaluasi tujuan lab ini. Biarkan skripsi berjalan di jendela terminal dan selesaikan tujuan lab ini dari jendela terminal baru. Baik, kita di sini diperintahkan untuk membuat jendela terminal baru ya.
Sini kita tambahkan saja, lalu kita perlebar agar rekan-rekan bisa lihat lebih jelas. Baik, instruksi pertama itu masukkan ke klaster sebagai developer pengguna dan pastikan Anda menggunakan OCP Lab proyek tersebut. Selanjutnya 1.1 masuk ke klaster sebagai developer pengguna. Di sini yang berisikan codingannya uh, OC login means you developer means p developer garis miring https garis miring api titik ocp 4 titik example.com yang berisikan kode 6443. Kita salin, paste, lalu send. Kita tunggu. Ya, sudah tersalin, lalu kita enter. Ya, di sini loginnya dipertandakan ini sudah berhasil ya, login sukses ya. Outputnya tidak ada ya muncul, tapi di berawalannya ini udah sukses. Di pertanda kita udah berhasil login. Selanjutnya 1.2 pastikan Anda menggunakan OCP Lab proyek tersebut. Di sini kita masukkan code-nya yang berisikan OC project OCP means lab. Kita copy, paste, lalu send. Kita enter. Di sini dia akan menampilkan already on project OCP Lab on server. Di sini tandanya bahwasan sudah ada di proyek OCP Lab di server https titik 2 garis miring double api titik ocmp 4 exam 1 titik.com berisikan kode 644 3 akhirannya. Sesuai ya sama yang di sini, berarti dia di terminalnya udah sukses ya. Lanjut, kedua beralih ke DU 188 garis miring labs garis miring OpenShift means lab garis miring directory. Directory ini berisi codes API berkas YAML yang dibuat oleh kolega Anda. Ketahuilah bahwa berkas YAML mungkin berisi kesalahan. Di sini kita akan mengcopy paste codingan CD garis miring DU 188 garis miring labs garis miring OpenShift means lab. Kita akan ngecek apakah dia berisi kesalahan, mungkin copy lalu paste dan send. Lalu kita enter. Ya, di sini belum ada muncul ya. Lanjut next ke nomor 3-nya. Gunakan development YAML berkas tersebut untuk menyebarkan codes API container di OCP lab project RH OCP. Lanjut 3.1, cobalah membuat penerapan dengan menggunakan deployment .yaml file. Di sini yang berisikan code-nya OC create means app deployment .yaml. Kita copy, lalu kita paste dan kita send. Kita enter. Di sini tidak valid ya. Sesuai berarti dengan apa yang instruksi kedua tadi, dia disuruh kita membuat atau agar kita ketahui bahwa berkas YAML-nya mungkin berisi kesalahan. Di sini tidak valid ya. Penerapan mendefinisikan port aplikasi dengan app sama dengan codes API label
Namun spek titik selektor, mohon maaf, selektor titik message label sidang tersebut menggunakan label yang berbeda. Selanjutnya next 3.2 buka deployment YAML titik berkas dalam di editor teks seperti gedit dan ubah spek titik selektor match label bidang untuk menggunakan label yang sama dengan spek template metadata titik label sidang tersebut. Di sini next kita eh, menggunakan gedit, kita masukkan kode gedit di sini akan beralih ke sebentar. Ini development YAML. Kita sudah menulisin gedit dan kita copy paste deployment YAML. Lalu kita paste di sini. Send. Ini kita kekurangan spasi, kita harus menambah spasi. Baik. Lalu kita enter. Lalu kita perlebar ya. Aduh, kebesaran. Sebentar rekan-rekan. Ini terlalu kebesaran. Kita perbesar dulu. Coba kita atur ulang. Di sini kita akan mengatur ulang ukurannya. Kita perlebar ya. Baik. Kita perkecil lagi. Selanjutnya di sini kita akan mengubah di bagian code-nya yang berisikan match label dan app quotes imp, dan yang di bawah template metadatanya label app quotes means API. Di sini tidak ada ya match labelnya, lalu kita masukkan saja. Match label. Wadah. Next, kita lanjut ke bagian 3.3, buat penerapan dengan menggunakan deployment YAML file yang berisikan create means app deployment YAML. Kita masuk dan copy. Kita kembali ke terminal.
Mohon maaf sebelumnya, ini kita lupa kita save di bagian sini ya. Kita save, lalu kita tutup. Baik. Selanjutnya kita masukin code yang berisikan OC create min app deployment YAML. Paste, send, lalu enter. Baik, di sini yang dia akan memberi peringatan ya, bahwasan ini akan melanggar port security output dihilangkan. Selanjutnya next ya, ke 3.4 verifikasi bahwa codes API port aplikasi dalam running keadaan baik. Kita masukkan saja langsung yang berisikan code ocget pu codes means API yang berisikan kode means 6C9F758574 min NK 8KD 1 running. Kita masukkan ya code ini, copy paste, lalu kita send, enter. Di sini ready ya statusnya. Next, lanjut, jika port aplikasi dalam kontainer creating keadaan demikian, jalankan kembali perintah sebelumnya setelah beberapa detik. Baik, lanjut ke nomor 4. Gunakan service YAML berkas tersebut untuk mengkonfigurasi codes UI jaringan kontainer dalam OCP means lab project. Konfigurasikan service YAML berkas agar sesuai dengan persyaratan berikut. Yang pertama, kontainer codes UI harus mencapai codes means API kontainer di https codes means API yang berisikan kode 8080 URL. Dan yang kedua, secara default kontainer codes means API mendengarkan di port 8080. Terapkan codes UI container setelah codes API container tersedia di codes API host. Arsitek aplikasi menyarankan Anda untuk memulai ulang codes means UI aplikasi jika diterapkan dalam urutan yang salah. Kita langsung saja 4.1, buka service YAML berkas tersebut dalam editor teks seperti gedit. Kemudian konfigurasikan layanan ini untuk melayani port 8080. Baik, kita masukin lagi gedit service YAML ya. Gedit tepat salin, lalu kita paste service YAML yang kita salin, lalu kita paste lagi, lalu send, enter. Iya, sudah kembali ya. Telah kembali, ini kita perlebar lagi. Baik, di sini kita akan mengubah isi dari spesifikasinya ya. Bagian port 8080. Di sini kita akan ubah di bagian portnya.
di atas protokol ya. Kita ubah menjadi 8080. Ini dia 3000 ya. Kita hapus 8080. Lalu yang selanjutnya 4.2, konfigurasikan layanan untuk mengirim pemerintahan ke port 8080. Di sini kita ubah ya target portnya ya, sama dengan min portnya ya, yang berisikan kode 8080. Lanjut 4.3, konfigurasikan layanan untuk mengirim pemerintahan ke port dengan quotes means API label. Di sini kita akan disuruh ubah lagi di bawah selektor ya, pemilih ya, app titik 2 quotes means API. Di sini kita akan menambah means API-nya ya. Means API. Selanjutnya 4.4, konfigurasikan layanan agar tersedia pada quotes API nama host. Di sini kita akan menambahkan di bawah label namanya quotes API. Kita menambahkan means API. Baik, di barisan ke-6 means API. Selanjutnya 4.5, buat layanan dengan menggunakan service YAML file. Kita save dulu. Save. Udah kesimpan, kita tutup dulu sementara. Baik. Lalu di sini kita akan memasuki code yang berisikan OC create means app service YAML. Kita salin, paste, lalu send. Kita tunggu penyalinannya melalui terminal. Lalu kita enter. Sudah ya, ini layanan garis miring kutipan API telah dibuat ya. Selanjutnya 4.6, verifikasi konfigurasi layanan. Alamat IP titik akhir mungkin berbeda dalam keluaran Anda. Di sini kita akan mengubah lagi ya verifikasi konfigurasi layanannya. Kita akan memasuki codes yang berisikan OC descript service codes means API. Ctrl C, paste, lalu send. Kita tunggu penyalinannya ya. Lalu kita enter. Baik, di sini sesuai ya. Dia berisikan name codes means API antara name space-nya OCP lab label dan akhiran eventnya ini none ya. Jika keluaran Anda berbeda dari keluaran yang disorot pada perintah sebelumnya, kembali ke langkah sebelumnya dan pastikan konfigurasi layanan rekan-rekan benar ya. Baik, selanjutnya 4.7, verifikasi bahwa codes UI container masih gagal. Kita masukkan berkode OC get po. Ctrl V, send, enter. Baik, sudah di sini statusnya sudah ready ya, memulai ulang usia. 4.8, mulai ulang codes UI kontainernya. Anda dapat menghapus kontainer yang berisikan app sama dengan codes means UI label tersebut dan membiarkan codes UI penerapan membuat ulang kontainer tersebut. Kita salin, copy, lalu paste di pesan teks, send. Kita tunggu penyalinannya, lalu kita enter. Baik, di sini sukses ya, dia telah menghapus atau mendelete port berisikan codes UI ya. Kemudian verifikasi bahwa
Coach UI penerapan tersebut telah menciptakan kontainer baru. Kita pastikan kita menciptakan kontainer barunya ya. Kita masukin codingan yang berisikan OC get PO. Kita masukkan ke teks lalu send, kita enter. Baik, di sini sudah statusnya sudah restart ya. Di selanjutnya yang terakhir yang kelima, eh, di peremban web navigasikan ke http titik titik dua garis miring double garis miring coach UI ocp lab apps titik ocp4 example.com dan verifikasi bahwa aplikasi berfungsi. Di sini kita akan menyalin ya. Mohon maaf, ini saya tersenyum gara-gara salah saya menyalin. Kita buka aplikasinya, Firefox. Sabar, ini jaringan saya agak lelet ya. Mohon dimaklumi. Sini kita hapus, kita paste. Tunggu penyalinan selesai hingga kita bisa mengenter dan membuka web kita. Enter. Kita tunggu loading. Aduh, internet saya ini. Mohon maaf, rekan-rekan ya. Sabar. Dia akan mengambil. Nah, di sini awalnya sudah menampilkan webnya Coach app ya. Tinggal berisikan I live my dream in musik. Sabar. Aduh, internet saya ini. Kita reload dulu, kita refresh dulu. Aduh, internet saya ini. Mohon maaf, sabar. Mohon maaf, di sini saya skip dulu ya, dikarenakan ini jaringan saya ya. Di sini dia udah sukses ya, bawasan kalau kita sudah bisa menampilkan halaman web ya. Langsung saya kita akan menyelesaikan sebagaimana student pengguna pada workstation mesin, gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Di sini kita akan stopkan labnya ya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melanjutin project selanjutnya. Kita tutup dulu. Kita salin code yang berisikan lab finish OpenShift ft min lab, copy paste, send, kita enter lagi.
Tunggu verifikasi untuk memberhentikan lab sampai sukses. Baik, di sini sudah selesai ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.